Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Ini merupakan materi biologi kelas 11 SMA. Sebelum kita membahas, kenalan dulu yuk. Nama saya Lela Fianti, biasa dipanggil Bu Lela. Bu Lela adalah guru biologi SMA Negeri 1 Jombang. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan hari ini pada 3.12, 4.12. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi 1. Menganalisis kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Menganalisis gejala atau ciri penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Mempresentasikan hasil analisis teknologi sistem reproduksi dan menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit, dan kelainan pada struktur dan fungsi organ. Tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ada 5, bisa kalian lihat pada layar yang sudah Bu Lela bagikan. Pertama yang akan kita bahas adalah penyakit pada sistem reproduksi. Sebelum masuk pada penyakit pada sistem reproduksi, mari kita mengingat materi minggu yang lalu, organ reproduksi pada pria. Sudah tampak pada layar di mana organ reproduksi pada pria terdiri atas kandung kemih, vas deferens, penis, saluran uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, epididymis, testis, skrotum. Selanjutnya, mengikat kembali sistem reproduksi wanita. Ada serviks, uterus, ovarium, ovidum, endometrium, vagina. Nah, sekarang kita membahas tentang penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh kelainan organ reproduksi. Yang pertama, HIV atau AIDS. AIDS adalah penyakit yang ditandai oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh yang membuat tubuh susah untuk melawan infeksi dan penyakit. Penyakit AIDS disebabkan oleh infeksi virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Orang dengan gangguan AIDS akan mengalami penurunan berat badan yang cepat, kelelahan yang ekstrim, munculnya luka di sekujur tubuh, infeksi, gangguan neurologis, kanker, dan bahkan sampai saat ini belum ditemukan vaksin atau obat yang mampu untuk menanggulangi penyebab penyakit HIV/AIDS yang sangat berbahaya ini. Bagaimana penularan HIV atau AIDS? Melalui apa sajakah? Yang pertama adalah transfusi darah. Orang bisa tertular HIV karena mendapatkan transfusi darah dari darah yang sudah tercemar HIV. Yang kedua, pergaulan bebas, di mana gonta-ganti pasangan sangat rawan terhadap penularan HIV/AIDS. Yang ketiga, pemakaian jarum suntik yang tidak steril atau bahkan bergonta-ganti sangat memungkinkan kita untuk tertular HIV. Pemakaian obat-obatan terlarang ini tentunya juga memicu berbagai jenis penyakit. Apalagi narkoba, ini pasti bisa menimbulkan kerusakan pada tubuh kita. Nah,
Bagaimana cara kita untuk mencegah penularan HIV atau AIDS? Tentu saja, kita harus menjaga pola hidup dan say no to drugs, di mana narkoba merupakan salah satu penyebab terbesar penularan HIV/AIDS. Maka dari itu anak-anak, love yourself, cintai dirimu. Dengan mencintai dirimu, maka kamu akan menjaga tubuhmu, sehingga kamu bisa terhindar dari berbagai penyakit yang berbahaya. HIV/AIDS. Virus ini akan mulai menginfeksi manusia sekitar 2-6 minggu. Mungkin awalnya manusia akan merasakan flu ringan, tetapi pada tahapan akhir dari infeksi virus ini, AIDS akan menyebabkan penderitanya mudah terkena berbagai macam penyakit, di mana struktur atau kekebalan tubuhnya menurun. Sehingga berbagai macam penyakit bisa muncul menyertai. Ada TBC, ada herpes. Selanjutnya, yang kedua, penyakit gonore. Penyakit gonore atau biasa disebut kencing nanah adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang menular dari satu orang melalui orang lain dengan melakukan hubungan seksual. Gejala yang ditimbulkan pada pria, keluar cairan jernih, keruh atau nanah dari lubang kencing, nyeri dan rasa panas saat buang air kecil, merah dan bengkak pada kemaluan. Sedangkan gejala yang timbul pada wanita adalah keputihan yang abnormal, sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil, bahkan pendarahan pada vagina. Yang ketiga, sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sifilis diawali dengan gejala munculnya luka yang tidak terasa sakit di seluruh tubuh, di area kelamin, mulut, atau dubur. Yang keempat, herpes genital, herpes simplex. Ini adalah suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex, HSV. Gejala herpes genital antara lain luka yang terbuka dan terlihat merah tanpa disertai rasa nyeri, atau lama-lama munculnya sensasi rasa nyeri, gatal di sekitar daerah genital atau daerah anal. Luka melepuh yang kemudian pecah di sekitar genital, rektum, paha, dan lain-lain. Timbul rasa nyeri saat buang air kecil, bahkan badan menjadi demam. Nah, perhatikan gambar. Pada layar, kalian bisa melihat bagaimana sekitar daerah genital itu muncul seperti butiran atau kulit yang melepuh, dan itu bisa pecah. Nah, pecahannya itu akan menular pada kulit yang lain, sehingga area yang terinfeksi semakin melebar. Berbahaya, bukan? Yang kelima, epididymitis. Ini adalah peradangan epididymis yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri dan ditandai dengan pembengkakan akar. Nah, setelah kita membahas tentang berbagai macam penyakit, kita juga akan membahas bagaimana upaya pencegahannya. Untuk itu anak-anak, lindungilah diri kalian
dari berbagai penyakit yang muncul. Sayangi diri kalian dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di mana untuk kalian, khususnya yang wanita, pada bagian tubuh kita itu memang mengandung berbagai jenis bakteri. Ada bakteri baik dan bakteri buruk. Nah, kalian juga harus bisa menjaga jarak dan menjaga pergaulan yang sehat. Berikut ini adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit organ reproduksi. Di antaranya, penggunaan celana dan celana dalam yang berbahan dasar lembut, mudah menyerap keringat dan tidak ketat. Pakaian yang ketat bisa memicu timbulnya jamur dan terinfeksi. Selalu membersihkan organ reproduksi hingga benar-benar bersih setelah buang air kecil dan besar. Jangan lupa untuk mengeringkannya agar area genital kita tidak lembab. Mengapa demikian? Area yang lembab akan mudah menyebabkan timbulnya jamur atau bakteri. Jangan lupa mengganti celana secara rutin dalam sehari, bahkan 2, 3, 4, 5 kali. Pada kalian wanita, di saat menstruasi, dianjurkan mengganti pembalut secara rutin agar darah yang terkumpul tidak menyebabkan tumbuhnya kuman. Nah, yang suka menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan, jangan sering-sering ya. Loh, emang nggak boleh ya, Bu? Nah, pemakaian yang terlalu sering itu justru akan menghilangkan bakteri baik dalam vagina. Ketika bakteri baik ini hilang, maka jamur dapat mudah tumbuh. Makin berbahaya, bukan? Jangan lupa memotong rambut pada daerah organ reproduksi untuk menghindari kuman. Berikut ini adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit organ reproduksi. Di antaranya, rajin berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh. Mengkonsumsi buah dan sayur sangat baik untuk kesehatan. Jangan hanya makan junk food saja ya, tidak sehat loh. Nah, sekarang kita membahas tentang teknologi sistem reproduksi manusia. Teknologi sistem reproduksi digunakan untuk mengatasi atau memberikan solusi atas kasus-kasus kelainan reproduksi. Melalui teknologi ini, hambatan reproduksi diupayakan untuk diantisipasi. Apa saja? Yang pertama, obat kesuburan. Obat kesuburan adalah obat yang meningkatkan tingkat kesuburan reproduksi, berguna untuk merangsang dan meningkatkan kualitas sperma dan ovum. 2. Ultrasonografi atau biasa kita kenal USG. USG merupakan teknik menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendiagnosa keadaan bayi dalam rahim, misalnya ukuran tubuh, organ tubuh bayi termasuk organ kelamin dan ketanya. 3. Bayi tabung, fertilisasi in vitro. Kalian pernah dengar kan? Ini bukan bayi di dalam tabung loh. Teknik bayi tabung digunakan pada pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan. Teknik bayi tabung memerlukan 3 tahap sebagai berikut. 1. Pengambilan ovum yang sudah matang dari seorang wanita, yaitu istri. 2. Menyediakan media kultur sebagai tempat pembuahan. Media ini harus mempunyai kandungan kimia sesuai dengan cairan yang ada di saluran falopi. 3. Mengambil sperma dari seorang pria, yaitu suami. Sperma diinjeksikan ke dalam ovum dalam media kultur. Setelah terjadi pembuahan dan pembentukan embrio, embrio ini akan terus dikembangkan di media kultur hingga hari ke-6 dan baru diimplantasikan atau ditanam ke rahim sang ibu.
Nah, pada layar kalian bisa melihat ya, itu adalah gambaran teknik. Setelah kita membahas berbagai macam penyakit reproduksi, bahkan teknologi pada sistem reproduksi manusia, nah, bagaimana ya cara agar kita bisa mencegah penyakit sistem reproduksi, terutama oleh faktor pergaulan bebas dan narkoba, khususnya bagi kalian. Yang pertama, menjaga pergaulan dan memilih gaya hidup sehat. Anak-anak, pandai-pandailah untuk memilih teman dan menjaga pergaulan kalian ya. Gunakan internet secara arif dan bijaksana. Penggunaan internet yang tidak bijaksana akan menjerumuskan kalian pada pergaulan bebas dan pornografi. Ini tentu berbahaya. Menjauhkan diri dari penggunaan narkoba, di mana narkoba ini sudah ada di mana-mana. Kalian harus bisa menjaga diri kalian ya. Gunakan waktu luang untuk menyalurkan hobi atau kegiatan yang positif, seperti berolahraga. Nah, hal-hal tersebut menjadikan kalian berprestasi, dapat meraih cita-cita serta masa depan yang cemerlang. Demikian materi yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Semangat belajar ya. Sampai jumpa lagi.